Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Alfika Dewi dengan NIM H0512310443 ingin memaparkan materi mengenai metode spine truncated dan spine smoothing. Pada materi ini akan dibahas mengenai 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Langsung saja pada bagian pertama yaitu pendahuluan terbagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Latar belakangnya sendiri yaitu seperti yang kita tahu bahwa analisis regresi digunakan untuk memahami hubungan antar variabel prediktor dan variabel respon. Regresi parametrik misalnya regresi linear mengasumsikan suatu bentuk hubungan tertentu namun seringkali gagal dalam menjelaskan pola data yang kompleks dan non-linear sehingga dapat menyebabkan underfitting. Nah, untuk mengatasi hal tersebut digunakan regresi non-parametrik yang lebih fleksibel karena tidak mengasumsikan bentuk fungsi tertentu. Salah satu metode efektif dalam regresi non-parametrik ini adalah metode spine. Nah, spine di sini menghasilkan suatu kurva halus dan yang mampu menyesuaikan dengan pola lokal data. Pada kajian ini akan dibahas dua fokus utama. Yang pertama yaitu spine truncated dan yang kedua ada spine smoothing. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu yang pertama bagaimana konsep dasar spline, yang kedua bagaimana mengestimasi parameter menggunakan spine truncated dan menentukan jumlah serta posisi titik node yang optimal, yang ketiga bagaimana mengestimasi parameter menggunakan spine smoothing dan memilih parameter lambda yang optimal, yang keempat yaitu bagaimana perbandingan spine truncated dan spine smoothing. Untuk tujuannya sendiri yaitu menjawab rumusan masalah yang sebelumnya telah disebutkan. Langsung saja untuk bab 2 atau pembahasan. Yang pertama akan dibahas mengenai konsep dasar dari spine itu sendiri. Spine ini merupakan fungsi polinomial piecewise yang disambungkan halus di titik-titik node-nya. Berbeda dari polinomial tunggal yang berderajat tinggi, spine di sini menyesuaikan polinomial berderajat rendah pada tiap segmen data untuk menghasilkan kurva yang lebih halus dan fleksibel. Dalam regresi parametrik ini, spline digunakan untuk interpolasi dan aproksimasi, yang mana pendekatan utamanya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu spline truncated yang diestimasi menggunakan metode OLS, kemudian menentukan jumlah dan posisi knot yang optimal. Yang kedua ada smoothing spline yang digunakan, yang mana semua titik digunakan sebagai titik knot, kemudian menentukan parameter lambda yang optimal dengan menggunakan kriteria GCV. Langsung saja untuk span truncated di sini, span truncated merupakan potongan polinomial yang sifatnya tersegmen dan kontinu. Misalkan terdapat data berpasangan X, Y, dan Y, di mana Y ini berjalan dari 1 sampai N yang merupakan model regresi non-parametrik, maka diperoleh persamaan spline seperti berikut. Yang mana jika diuraikan diperoleh juga bentuk matriks yaitu Y sama dengan X beta ditambah dengan var epsilon atau errornya. Untuk mengestimasi parameter dari span truncated di sini bisa digunakan metode OLS atau metode kuadrat terkecil. Metode ini meminimumkan jumlah kuadrat, yang mana dari jumlah minimum kuadratnya ini diturunkan secara parsial terhadap beta, sehingga dihasilkan estimasi parameter untuk betanya, yakni terlampir pada slide. eh, dari estimasi parameter tadi diperoleh nilai prediksi yang mana didefinisikan matriks headnya ini sebagai matriks A dan diperoleh untuk nilai prediksi akhir atau nilai prediksi dari Y topi yaitu matriks A dikalikan dengan nilai Y-nya. Kemudian setelah mengestimasi parameter akan dilakukan pemilihan titik node yang optimal. Untuk pemilihan titik node-nya ini salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan metode GCV atau Generalized Cross Validation yang dapat dengan rumus yang terlampir pada slide, yang mana titik node yang optimal ini ditentukan berdasarkan nilai GCV-nya yang minimal.
Untuk rumusnya di sini, indeks K menunjukkan titik nol pertama hingga akhir, dan I merupakan matriks identitas. Selanjutnya yaitu span smoothing. Span smoothing ini merupakan fungsi yang dibangun dari piecewise polinomial yang disambungkan secara halus pada titik-titik nol yang ada. Untuk kasus paling umum yang biasanya digunakan yaitu cubic smoothing spline, di mana fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian dalam mengestimasi smoothing span ini digunakan suatu fungsi yang terlampir pada slide yang biasanya disebut dengan fungsi tujuan. Kemudian untuk estimasinya fungsi tujuan yang tadi diubah menjadi vektor matriks seperti berikut yang diindekskan dengan zeta J beta. Kemudian dari fungsi tujuan yang tadi dilakukan estimasi parameter dengan menurunkan fungsi tujuan terhadap beta, sehingga dengan melakukan penurunan fungsi ini diperoleh estimasi parameter seperti yang terlampir pada slide. Nah, sehingga dalam bentuk matriks ini dihasilkan fungsi tujuan yaitu beta dikalikan dengan beta beta duganya atau beta topinya, yang mana beta topi ini diperoleh dari hasil dari penurunan fungsi tujuan terhadap beta yang telah dilakukan pada slide sebelumnya. Nah, dalam konteks smoothing juga salah satu cara untuk memilih parameter lambda optimal ini digunakan dengan metode GCV-nya, yang mana nilai yang optimal di sini didasarkan pada nilai GCV yang paling minimum. Selanjutnya pembahasan mengenai perbandingan konseptual dari span truncated dan span smoothing, yang mana kedua metode ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk fungsi fleksibel untuk menangkap pola nonlinear yang ada pada dalam data, tetapi berbeda dalam pengendalian kehalusan dan metode estimasinya. Span truncated di sini menggunakan kehalusannya dikontrol melalui jumlah dan posisi knobnya. Untuk estimasinya sendiri menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS tanpa penalti, yang mana semakin banyak titik nolnya maka pola yang dihasilkan akan semakin fleksibel, tetapi beresiko overfitting. Sedangkan pada span smoothing ini semua titik data dijadikan sebagai titik node, kemudian ditambahkan penalti kelangkungan untuk menjaga kehalusan. Untuk estimasinya sendiri dilakukan dengan meminimalkan fungsi objektif atau fungsi tujuannya tadi dengan menggabungkan goodness of fit dan penalti kehalusan, di mana parameter penghalus atau parameter lambdanya ini diatur menggunakan keseimbangan antara ketepatannya dan kehalusannya, yang mana untuk lambda kecil ini biasanya kurva mengikuti data sehingga lebih fleksibel, dan kurva lebih yang untuk lambda yang lebih besar biasanya kurva lebih halus. Kemudian untuk bab terakhir yaitu mengenai penutup, yang mana penutup ini akan dibahas kesimpulan yang telah diperoleh dari kajian sebelumnya. Untuk kesimpulannya di sini dapat disimpulkan bahwa span truncated dan span smoothing sebenarnya sama-sama digunakan untuk memodelkan hubungan nonlinear secara fleksibel, namun berbeda dalam cara mengatur kehalusan kurvanya. Span truncated di sini mengontrol fleksibilitasnya melalui jumlah dan posisi knot yang ditentukan secara langsung, sedangkan span smoothing menggunakan parameter penghalus lambda untuk menyeimbangkan antara goodness of fit dan smoothness-nya. Smoothing span di sini lebih adaptif dan otomatis, sementara span truncated memberikan kontrol yang lebih eksplisit. Untuk pemilihan dari kedua metode ini dapat didasarkan pada tujuan analisis dan karakteristik data. Demikian presentasi saya mengenai metode span truncated dan span smoothing dalam regresi non-parametrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.